Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Baiklah, di video kali ini saya masih memenuhi request ya untuk sobat pemula kita, yaitu bagaimana cara untuk mencopot ya bagian baseband modul. Karena dalam Android itu terdapat 3 kategori ya, yaitu baseband modul, terus RF modul, dan UI modul. Nah, yang baseband modul adalah termasuk motorik ya dari suatu HP atau handphone, yaitu dia sebagai otaknya ya. Tanpa baseband modul HP tidak akan hidup. Tetapi apabila seperti perangkat pendukungnya, yaitu seperti RF modul dan UI modul, tidak ada, HP itu masih bisa hidup. Nah, biasanya trik ekstrim ini dilakukan seorang teknisi apabila menemui kasus di mana HP itu ini ya masuk air dan terjadi korosi di setiap IC-nya. Jadi kita mau tidak mau harus mencopot bagian-bagian komponen yang sifatnya motorik yang sangat penting, yaitu seperti CPU, power, dan eMMC untuk dilakukan cetak ulang ya pada kaki-kakinya. Nah, di sini saya akan melakukan step by stepnya untuk pemula agar pencopotan atau pengangkatan IC itu benar-benar berhasil ya. Maksudnya dalam kategori berhasil adalah yaitu tidak merusak PCB maupun kaki-kaki IC-nya ya. Seperti biasa ya sobat-sobat Teknisi Musafir, kita langsung kasih fluk ya. Jadi fluk itu jangan lupa, lalu kita siapkan blower dan langsung tembakkan saja ke arah IC power. Nah, kita akan mencopot IC powernya dulu seperti biasa ya, dipanaskan. Jadi triknya panaskan dulu, jangan langsung diangkat, goyang dulu. Apabila IC itu sudah bisa digoyang, maka ketika kita akan cabut, kaki-kaki IC itu akan rapih ya, atau tidak terkelupas. Nah, seperti ini dirasa sudah bisa digoyang. Nah, itu kan saya goyang ya. Nah, itu kalau belum ya tembak lagi. Tapi kalau sudah, maka langkah selanjutnya ya kita akan cabut ya isinya. Nah, itu udah mulai, kita tembak lagi blowernya, terus ya harus sabar ya, harus sabar. Nah, kalau dirasa sudah bisa digoyang, lalu kita angkat dan hasilnya pun sempurna ya, atau amazing. Hehehe. Jadi bisa dilihat ya sobat-sobat Teknisi Musafir, kaki-kaki baik di IC maupun di PCB itu rapih. Ya meskipun ada ya yang menonjol sedikit, itu nanti kita bisa lakukan solder ulang. Setelah disolder ulang rata, lalu kita kasih timah lagi. Nah, seperti itu triknya. Itu bisa dilihat ya, rapih tanpa ada yang terkelupas. Lalu kita akan laju ke pencopotan IC CPU ya, dan kebetulan untuk chipsetnya ini MTK ya, dan untuk brand dari eMMC nya itu Kingston ya. Nah, itu dan ini adalah bagian komponen terpenting. Jadi sudah saya terangkan seperti di awal tadi, trik ini itu dilakukan seorang teknisi biasanya apabila HP itu masuk air ya, dan terjadi korosi full ya di setiap IC-nya. Oke, langsung saja kita tembakkan lagi blowernya tepat pada sasaran. Hehe. Yaitu kita akan melakukan pencopotan di IC CPU ya. Ya seperti biasa, sama untuk triknya itu adalah kita goyang dulu. Apabila sudah dipanaskan kita goyang, kalau belum bergoyang kita tembak lagi ya. Jadi fungsi digoyang itu untuk menandakan bahwa IC itu kaki-kakinya itu semua sudah matang ya, dan siap diangkat.
Nah, ini jadi searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Kalau sudah bergoyang, kita akan angkat. Kalau belum, ya tembak lagi blower. Nah, terus ya diputar sampai benar-benar rata ya pemanasannya. Nah, ini sudah mulai bisa digoyang ya. Terus sambil kita siapkan pinsetnya, nah bisa dilihat ya. Oke, dan hasilnya pun amazing, rajin, rapih, tanpa melukai pin-pin IC-nya ya. Nah, untuk setelan blower amazing ini gunakan untuk anginnya itu sekitar 2, dan untuk temperaturnya itu 350 sampai 400 ya. Bisa sobat-sobat teknisi musafir lihat, hasilnya pun amazing. Hehe. Lalu berikutnya kita akan melakukan pengangkatan di IC eMMC ya. Dan di sini IC eMMC-nya itu Kingston ya. Karena untuk brand IC eMMC itu banyak, Kingston, SanDisk, Toshiba, Samsung ya. SK Hynix, nah itu termasuk eMMC ya. Ya, dan triknya pun sama ya. Triknya sama, yaitu kita siapkan blowernya, kita panaskan. Kalau sudah maksimal anginnya ya, kalau sudah maksimal ya kita langsung tembak saja ya. Jadi lebih baik kebanyakan fluk daripada kurang fluk ya, sobat-sobat teknisi musafir. Untuk pembersihan atau pengrajinan fluk, nanti bekas fluk itu bisa kita cuci dengan thinner ya, agar rajin. Daripada kurang fluk itu nanti ke PCB-nya bisa bleduk ataupun jedos ya. Oh, foto bosone ranggena. Nah, ini kita akan melakukan pencopotan IC eMMC. Untuk IC eMMC itu pinnya itu tidak berfungsi semua ya. Ada yang sifatnya itu hanya sebagai penguat ya. Sudah saya bahas untuk pembahasan eMMC ya, untuk pin-pin eMMC. Nah, itu sudah terangkat ya. Jadi triknya sama. Dan di eMMC itu agak sedikit kurang rapih ya, ataupun timahnya itu jendol-jendol. Tidak masalah ya, itu tidak masalah. Daripada terkelupas, lebih baik seperti itu. Kenapa? Karena nanti untuk proses perapian itu kita bisa gunakan solder ya, untuk proses perapian. Yang terpenting lolos dulu agar pin-pinnya itu tidak terangkat. Nah, bisa dilihat ya, proses step by stepnya kita sudah lewati. Dan setelah dilakukan pengangkatan seperti ini, kita bersihkan dulu PCB-nya ya, menggunakan thinner. Dan lalu langkah selanjutnya itu ya, untuk trik ini itu kita lakukan rebol ya, atau cetak ulang. Jadi seorang teknisi itu biasanya ambil eksekusi ini, yaitu untuk rebol atau cetak ulang ya. Dan biasanya apabila HP itu masih bagus IC-nya dan step by stepnya itu dilakukan dengan baik, maka HP akan normal kembali ya. Nah, ini kita akan mencoba belajar untuk merapihkan atau meratakan ya kaki-kaki IC. Dan ini hanya saya ambil untuk sekedar gambaran saja, karena durasi yang terlalu lama ya. Untuk proses gimana cara cetaknya ya, sabar, bisa dibahas di konten berikutnya ya. Yang terpenting lolos dulu untuk bagaimana cara mengangkat IC eMMC agar tidak melukai PCB dan melukai kaki-kaki IC-nya ya, bukan melukai hati loh. Nah, ini ya. Oke, vlog sudah siap dan bisa ditonton ya. Nah, ini saya percepat karena emang durasinya yang sangat-sangat lama kalau saya tidak percepat ya. Jadi proses ini dilakukan itu untuk meratakan dulu ya, atau merapihkan. Apabila sudah rapih ya, nanti bisa kita tambah timah lagi. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan ini belum jadi ya, ini hanya perapian saja. Jadi step berikutnya, kasih fluk lagi di kaki-kaki IC-nya, lalu ratakan lagi dengan timah ya. Pokoknya untuk lain waktu akan kita bahas semua ya.
Jadi bisa sobat-sobat teknisi musafir pelajari untuk step pertama ini atau teknik dasar ini ya. Apabila sudah menguasai ya akan mudah untuk kita praktek ya. Mungkin itu saja ya sobat-sobat teknisi musafir, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.